Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai strategi pembelajaran heuristik dalam pemecahan masalah matematika di sekolah dasar. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama pengertian, yang kedua jenis-jenis, 3 contoh soal, 4 manfaat, 5 kesimpulan, dan biodata. Baik, langsung saja ke yang pertama, yaitu pengertian. Strategi heuristik dalam pemecahan masalah matematika merupakan pendekatan yang digunakan untuk menemukan solusi melalui percobaan, eksplorasi, dan pengalaman tanpa mengikuti prosedur algoritmik. Strategi heuristik juga membantu siswa dalam menghadapi masalah yang tidak memiliki solusi langsung dengan memberikan cara yang lebih fleksibel. Selanjutnya, jenis-jenis strategi heuristik. Yang pertama, mencoba-coba dan memeriksa, quiz and check atau trial and error. Strategi ini melibatkan suatu nilai atau metode percobaan, kemudian diperiksa apakah hasilnya sesuai dengan kondisi masalah. Jika hasilnya tersebut tidak sesuai, maka dilakukan penyesuaian hingga menemukan solusi yang benar. 2. Membuat gambar atau diagram, draw a picture or diagram. Seringkali visualisasi dapat membantu memahami hubungan antar elemen dalam masalah dan mempermudah penyelesaiannya. 3. Menyederhanakan masalah atau simply the problem. Strategi pemecahan masalah matematika, heuristik teknik menyederhanakan masalah merupakan pendekatan yang membantu siswa memecahkan masalah kompleks dengan cara memecahkannya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola. 4. Membuat pola atau look up pattern. Dengan mengamati pola dari data yang diberikan, siswa dapat menemukan keteraturan yang dapat digunakan untuk memprediksi jawaban. 5. Bekerja mundur. Strategi ini merupakan pendekatan yang efektif untuk membantu siswa SD memahami dan menyelesaikan masalah matematika dalam konteks kehidupan sehari-hari. Teknik ini melibatkan memulai dari tujuan atau solusi yang diinginkan dan mundur ke langkah-langkah sebelumnya untuk menemukan cara mencapai solusi tersebut, atau digunakan ketika hasil akhir sudah jelas diketahui namun langkah untuk mencapainya belum jelas. 6. Menggunakan analog atau masalah serupa. Teknik ini melibatkan penggunaan masalah yang sudah dikenal atau mirip untuk membantu menyelesaikan masalah baru. Teknik ini sama halnya dengan siswa menghubungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan masalah baru. Artinya, siswa mencoba menyelesaikan masalah baru dengan membandingkan dengan masalah yang telah diselesaikannya sebelumnya. Selanjutnya, contoh soal. Contoh soal menggunakan teknik trial and error. Seorang petani memiliki 120 ekor ayam dan bebek di peternakannya. Jika jumlah ayam 2 kali lebih banyak dari jumlah bebek, berapa ekor masing-masing ayam dan bebek yang dimiliki oleh petani tersebut? Penyelesaian. Langkah pertama, memahami masalah. Dari soal, kita mengetahui bahwa jumlah total ayam dan bebek sama dengan 120 ekor. Jumlah ayam sama dengan 2 kali jumlah bebek. Kita perlu mencari berapa ekor masing-masing ayam dan bebek. Langkah kedua, menyusun rencana atau membuat permisalan, yaitu dengan misalkan jumlah bebek sama dengan X. Karena jumlah ayam 2 kali jumlah bebek, maka jumlah ayam sama dengan 2X. Dari informasi, jumlah total hewan sama dengan X ditambah 2X sama dengan 120. Langkah ketiga, menyelesaikan masalah. X ditambah 2X sama dengan 120. X ditambah 2X sama dengan 3X sama dengan 120. Angka 3 kita pindahkan ke sebelah 120 menjadi tanda dibagi 3. X kita turunkan. X sama dengan 120 dibagi 3. 120 dibagi 3 sama dengan 40. X kita turunkan menjadi X sama dengan 40. Jadi jumlah bebek dan sama dengan 40 ekor. Jumlah ayam sama dengan 2 dikali 40, yaitu 80 ekor. Langkah 4, mengevaluasi dan memeriksa jawaban. Total ayam dan bebek 80 ditambah 40 sama dengan 120. Jumlah ayam memang 2 kali jumlah bebek, yaitu 80 sama dengan 2 dikali 40. Jadi jawaban benar dan sesuai dengan informasi soal. Soal kedua, Santi ingin membeli buku seharga 50.000. Saat ini Santi memiliki uang 20.000 dan berencana menabung 5.000 setiap minggu. Berapa minggu yang dibutuhkan Santi untuk membeli buku tersebut? Penyelesaiannya yang pertama, tujuan.
Santi ingin memiliki uang 50.000. Lalu kita melangkah mundur. Yang pertama, Santi sudah memiliki uang 20.000, jadi dia masih membutuhkan 30.000. Atau uang 50.000 Santi dikurangi 20.000. Lalu setiap minggu Santi menabung 5.000. Untuk mengetahui berapa minggu yang dibutuhkan, bagi 30.000 dengan 5.000. Hasilnya adalah 6 minggu. Selanjutnya kita verifikasi, jika Santi menabung 5.000 selama 6 minggu, dia akan mendapatkan 30.000, ditambah dengan uang yang dimilikinya 20.000, totalnya adalah 50.000. Selanjutnya soal ketiga, tentukan angka berikutnya dalam pola berikut ini, 2, 4, 6, 8, dan titik-titik. Penyelesaiannya yang pertama, kita memahami masalah. Yang pertama, diberikan urutan angka 2, 4, 6, dan 8. Ditanyakan angka berikutnya dalam urutan tersebut. Lalu kita mencari pola, perhatikan perbedaan angka-angka tersebut. 4 dikurangi 2 sama dengan 2, 6 dikurangi 4 sama dengan 2, 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Pola yang ditemukan adalah penambahan 2 setiap kali melewati angka. Selanjutnya, merencanakan solusi. Gunakan pola penambahan 2 untuk menemukan angka berikutnya. Lalu melaksanakan rencana. Angka berikutnya sama dengan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Memeriksa kembali. Pastikan pola penambahan 2 konsisten, yaitu 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Selanjutnya, manfaat strategi heuristik. Yang pertama, membantu siswa berpikir lebih kreatif dan tidak terpaku pada satu cara penyelesaian. 2. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. 3. Meningkatkan pemahaman konseptual dengan melibatkan siswa dalam eksplorasi dan refleksi terhadap solusi yang diperoleh. Yang terakhir, kesimpulan. Strategi heuristik merupakan pendekatan yang efektif dalam pembelajaran pemecahan masalah. Dengan menggunakan teknik heuristik seperti mencoba-coba, membuat pola, atau bekerja mundur, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam terhadap konsep matematika dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis serta kreatif mereka. Berikut ini merupakan biodata dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak mengenakkan di hati kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.